Teman-teman nanti ada pertanyaan, terus boleh saling menyapa juga di kolom chat juga. Terus untuk teman-teman yang sekiranya nggak berhalangan buat menyalakan kamera, terus jangan lupa memakai virtual background-nya juga ya teman-teman. Untuk virtual background udah aku bagi di grup Telegram. Oke, next untuk hari ini kita mau ngapain aja? Jadi sebenarnya acara hari ini tuh terbuka untuk semua anggota Sobat Lead. Jadi di sini dari aku dan teman-teman dari Project Management Club itu mengadakan istilahnya untuk kelas yang pertama. Nah, kebetulan untuk kelas yang pertama itu terbuka untuk semua anggota Project Management dan semua anggota Sobat Lead. Nah, untuk yang selanjutnya, pasti teman-teman bertanya nih, Sobat Lead itu apa? Terus kenapa di sini Project Management mengadakan kelas yang terbuka untuk semua anggota Sobat Lead? Nah, sebelum kita mulai pada acaranya, alangkah baiknya kita ada sambutan dulu dari Ketua untuk Sobat Lead 2023. Untuk ketuanya, aku izin share screen dulu ya, teman-teman. Oke, ini dia Ketua Sobat Lead tahun 2023. Jadi, Halo, tes tes, halo. Bang Lutfi masih on audio memberikan sambutan. Oh, oke, sorry tadi keputus. Suaraku udah kedengeran kah rekan-rekan? Aman, aman. Oke, jadi selamat sore semuanya. Bentar. Wait. Oke, jadi selamat sore semuanya rekan-rekan. Kenalin, aku Lutfi. Aku dari Telkom University dan sekarang diamanahkan sebagai koordinator gitu ya dari Sobat Lead 2023 gitu. Nah, mungkin pertama-tama aku pengen thank you dulu nih sama teman-teman PM Club gitu ya, anggota-anggotanya yang udah menyempatkan hadir eh, di sore hari ini. Dan aku juga mau ucapin selamat datang gitu ya buat Kak Made yang selaku eh, pemateri hari ini. Dan ada Dimas, ada Vina, thank you banget. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu apa itu Sobat Lead ya. Jadi sebenarnya Sobat Lead itu adalah komunitas ofisial dari Living in Telkom untuk mahasiswa dan fresh graduate yang pernah mengikuti program-program yang telah diselenggarakan oleh Living in Telkom, baik itu Digistar Connect, atau mungkin Digistar Class, Internship DDB, atau mungkin teman-teman ada yang dari kampus Merdeka gitu ya. Jadi itu semuanya kita adalah part of dari Sobat Lead gitu. Jadi tujuannya komunitas ini tuh ada tiga gitu ya dibentuknya. Pertama ada Learn, Grow, and Contribute to Indonesia. Jadi kita harapannya adalah kita sama-sama nih sebagai alumni program, sama-sama kita belajar gitu ya, menjadi wadah di bidang kita masing-masing, di klub kita masing-masing agar kita bisa bisa berkontribut untuk Indonesia gitu. Em, Mungkin itu aja sih dari aku ya, nggak panjang-panjang soalnya biar teman-teman bisa langsung juga gitu ya masuk ke sesinya. Jadi aku harap teman-teman apa ya menyimak gitu ya dengan seksama sesi pertama dari PM Club. Ini PM Club sebenarnya pilot project dari semua klub ini yang pertama nih ngadain internal session. Jadi aku harap teman-teman yang bisa lebih aktif dan kita bakal ngadain lagi yang lebih seru pokoknya. Kalau hari ini dirasa kurang gitu ya, kita bikin lagi yang lebih seru gitu. Itu aja sih mungkin dari aku, Vina, balik lagi. Thank you semuanya teman-teman. Oke, thank you Bang Lutfi buat sambutannya. Oh ya, tadi udah dikenalin dikit ya terkait Sobat Lead. Terus di sini kebetulan aku dari Project Management Club. Terus apa itu Project Management Club? Nanti bakalan dijelasin sama si Dimas. Dijelasin dikit sama terkait task-task kemarin di grup udah sempat disinggung untuk grup Project Management Club. Sekaligus sebagai pengenalan kita lah dari Project Management Club untuk teman-teman Sobat Lead. Untuk acara selanjutnya, untuk pengenalan klub, aku serahin ke Dimas. Dim. Oke, selamat siang teman-teman semua.
Terima kasih banyak untuk kehadirannya di sesi kita hari ini di PM kelas pertama di tahun 2023 ini. Sebelumnya salam kenal teman-teman, namaku Dimas. Dan juga mungkin Vina boleh dinyalakan screen share. Ini Oke, di next slide mungkin. bentar ya, aku izin ini dulu. Ya, dari mana dulu? Oke, baik. Thank you, Vina. Oke, selamat. Jadi teman-teman semua, jadi di Sobat Lihat itu sebelumnya teman-teman tahu bahwa kita ada beberapa banyak klub ya, ada 5 klub khususnya, itu ada Project Management Club, Digital Marketing, Communication, Design, Developer, dan Science Club. Dan khusus untuk hari ini, kita akan mengetahui lebih lanjut apa sih dari Project Management Club itu. Nah, jadi Project Management Club ini adalah salah satu naungan klub di PM Sobat Lead. Dan kita ini klub ini menaungi minat dalam bidang manajemen proyek dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para peserta Sobat Lead, para member Sobat Lead, teman-teman semua dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek. Jadi di klub kita ini kita akan belajar lebih banyak mengenai cara memanage klub, cara memanage proyek, dan juga menjalankan sebuah proyek itu seperti apa, terutama khususnya di bidang IT. Nah, mungkin teman-teman semua penasaran menanyakan kenapa harus bergabung di Project Management Club. Apa yang akan aku dapatkan ketika aku dapat di PM Club? Itu kita akan mendapatkan 3 hal. Pertama adalah networking, kedua adalah kita akan membuat portofolio langsung di bidang club management, di bidang project management, dan yang ketiga kita akan mendapatkan live session demo project langsung bersama para expert yang pertama dari khususnya di Telkom Indonesia seperti itu. Jadi teman-teman semua nggak akan hanya mendapatkan kesempatan ilmu dan juga networking bersama teman-teman lainnya berminat di project management, namun juga akan mendapatkan beberapa banyak proyek asli yang akan dimana akan sangat berguna bagi teman-teman semua dalam mencari hal kerjanya nantinya, dan juga akan membangun portofolio yang bagus untuk meniti karir di masa depan. Seperti itu. Next slide. Betul. Jadi bergabung di Project Management Club ini tentu akan sangat banyak sekali benefit yang didapatkan oleh teman-teman semua. Nah, namun untuk informasi lebih lanjut lagi, ketika kita teman-teman semua sudah bergabung di Project Management Club, ada beberapa agreement club yang teman-teman semua harus ketahui dan juga perlu waspadai ya. Jadi yang pertama itu adalah jika teman-teman semua belum pernah mengisi form database Sobat Lead yang pernah dikirimkan di grup Telegram, teman-teman dapat segera untuk mengisi supaya kita dapat mendatakan membership teman-teman semua seperti itu. Dan juga nantinya teman-teman semua akan dapatkan sertifikat juga dari kita. Jika sudah mendapatkan sertifikat, sudah mendaftar di database, akan kita kirim sertifikat untuk membuktikan keaktifan teman-teman semua di keanggotaan PM Club ini. Lalu juga untuk klaim sertifikat acara dan juga lain-lainnya akan dibutuhkan minimal kehadiran 70% dari total acara teman-teman semua. Jadi di akhir acara akan kita kirimkan sebuah form absensi yang teman-teman semua akan isi untuk kita record seperti itu. Dan juga nantinya akan diberikan task. Ini juga minimal 75% dari total keseluruhan task yang diberikan dalam 1 tahun ke depan. Jadi dalam setiap acara, tidak semua acara, namun ada beberapa acara akan kita kirimkan sebuah mini task yang akan teman-teman kerjakan. Jadi misalkan untuk di PM Club kedua, PM kelas pertama, PM kelas kedua, dan seterusnya, nanti akan ada semacam task mini yang dikerjakan, yang harus dikerjakan oleh teman-teman semua untuk mendapatkan sertifikat dari acara yang teman-teman laksanakan seperti itu. Lalu juga di sini ada database PM Club, nanti akan kita kirimkan linknya untuk diisi. Ini khusus untuk PM Club internal. Jadi ada dua link, yaitu database Sobat Lead dan juga database PM Club. Dan waktu tes sendiri ada 1 bulan, dan kita bisa memberikan info, juga teman-teman klub bisa harus memberikan info dan berjalan mengenai Project Management Club di grup Telegram lainnya. Jadi teman-teman bisa mengajak teman-teman lain di luar klub maupun di dalam Sobat Lead untuk mengikuti event kita. Seperti itu. Next slide. Nah, jadi untuk acara kita selanjutnya itu, kita rencananya akan mengajak teman-teman semua untuk mengikuti beberapa kelas-kelas PM lainnya,
Jadi untuk PM kelas pertama ini kita ada Project Management Fundamentals, aku comprehensive review untuk hari ini. Nah, nanti teman-teman semua akan belajar juga tentang Project Management Tools and Techniques, leveraging technology for greater efficiency and effectiveness, dan juga risk management, dan jump starting your project management career. Nah, jadi teman-teman semua nantikan untuk acara selanjutnya, dan juga tetap untuk aktif di grup Telegram ya. Karena kita tentunya akan ada banyak lagi event-event seru yang akan membantu karir dan juga pengetahuan teman-teman semua di bidang project management. Lalu next. Nah, ini mungkin untuk terakhir ya. Jadi itu saja untuk teman-teman semua mengenai Project Management Club. Aku harap teman-teman semua bisa mengetahui lebih lanjut apa itu Project Management Club, dan semoga bisa terus tertarik untuk mengikuti program-program PM Club selanjutnya ya. Dari aku sudah, mungkin Vina bisa balik. Thank you. Oke, tadi udah dipaparin ya terkait agreement terutama dari Project Management Club. Jadi sedikit aku mau ini ya, kembali dulu. Nah, kenapa harus join ke Project Management Club? Jadi yang buat kita beda sama yang lain tuh kita ada live session demo project. Nah, terus kenapa sebenarnya dari aku sama Dimas tuh nggak pengen cuman teman-teman sekalian tuh join aja di PM Club, dapat kelas udah gitu. Jadi kita rencananya untuk teman-teman yang join Project Management Club itu berusaha buat gimana caranya teman-teman tuh punya portofolio dari Project Management Club. Nah, nanti untuk tax yang akan hadir itu tax dari pihak Telkom. Jadi teman-teman akan secara langsung dapat case dari pihak Telkom, terus diselesaikan dengan Project Management Club. Nah, untuk di akhir acara itu nanti akan live session demo project dari teman-teman yang berjoin ke Project Management Club. Nah, untuk yang selanjutnya tadi udah dijelasin kalau dari setiap kelas itu belum tentu ada teks, tapi eh, nanti bakalan ada tax di luar kelas juga. Untuk yang teman-teman sekiranya mau untuk teman-teman sekiranya yang mau join ke Project Management Club, nanti aku bagi formnya di grup sama di chat kali ya nanti. Nah, untuk agreement klub sama program-program klub dari teman-teman ada usulan nggak? Silahkan kalau teman-teman ada usulan on cam aja sama on audio. Atau di kolom chat mau usul atau ada pertanyaan terkait kenapa kehadirannya harus 70%, kenapa taksnya harus dipisah sama kelasnya gitu, boleh usul teman-teman. Ya, mungkin untuk usulan seperti itu bisa kita tampung di akhir, Vina. Nanti Oh kita akan iya, mulai seperti dari pembicara kita yang tentunya tidak kalah asiknya ya, dan juga serunya. Dari Vina, silakan. oke. Aku izin stop share ya. Oh ya, berhubung ini pembicara kita, Kak Made Setiawan dari Hybrid Project Management Telkom Indonesia udah hadir. Nah, seperti yang teman-teman ketahui dari broadcast group, jadi hari ini akan ada kelas perdana dari Project Management Club, yaitu Project Management Fundamentals and Comprehensive Overview. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya punya pertanyaan, nanti silahkan ketik di kolom komentar atau nanti di akhir sesi Q&A bisa langsung on audio sama on teman-teman. Berhubung kita udah datang, saya izin untuk mempersilahkan Kak Made Setiawan untuk memulai acaranya. Terima kasih. Selamat sore Mbak Vina dan teman-teman Sobat Lead Telkom ya. Halo Salam, Kak Made, ya. Halo, saya izin open cam sebentar nggak apa-apa ya. Ya, boleh Kak. Monggo. Sudah kelihatan belum ya muka saya ya? Ganteng sekali, Pak. Keren, Pak. Terima kasih. Oke, kalau begitu ya, mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu pada teman-teman dari Sobat Lead, Pak Vina, Mas Dimas, dan Mas Lutfi gitu ya, telah diundang gitu sebagai pemateri gitu ya. Mungkin ini lebih ke arah kita sharing-sharing aja. Kebetulan saya di project management sudah lebih dahulu aja untuk menjalani praktikalnya gitu ya. Selain di Telkom sendiri, saya juga sudah istilahnya melanglang buana juga di dunia project, baik di perusahaan kecil maupun di corporate. Oke, mungkin kita tidak terlalu berlama-lama. Saya langsung masuk ke materi aja ya, Mbak Vina ya. Saya izin share screen dulu. Tapi sebelumnya suara saya clear kan ya? Clear Kak, clear. Ya,
Oke, saya izin off cam dulu. Oke, share screen saya sudah full screen kan ya, Mbak Wina ya? Sudah full screen dari kita. Oke, siap. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi materi kita hari ini itu terkait Project Management Fundamentals, a Comprehensive Overview. Jadi intinya adalah bagaimana sebuah project management ini kita rangkum eh, dari sisi definisi maupun aktivitas apa sajakah yang dilakukan project manager gitu ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan diri dulu yang saya lupa. Nama saya Made Setiawan. Kebetulan saya di Telkom Indonesia ini baru bergabung di tahun lalu di 2022 sebagai seorang hybrid project manager gitu ya. Nah, kebetulan di Telkom sendiri saya di asisten untuk pengembangan aplikasi Magenta, magang generasi bertalenta, di mana Project Magenta ini diinisiasi oleh dari Kementerian BUMN ke Telkom untuk di-develop gitu. Jadi semua peserta magang di seluruh BUMN itu akan pintu masuknya melalui aplikasi Magenta ini nantinya. Baik, mungkin itu saja sedikit perkenalan. Kita masuk kembali lagi ke Project Management Fundamentals Comprehensive Overview. Eh, Slide yang pertama yaitu outline, di mana outline ini kita secara garis besar membahas dua hal. Yang pertama tentang apa itu project management, yang kedua tentang stage atau stage dasar dari sebuah project management itu apa saja, yang terakhir adalah conclusion. Conclusion ini adalah kesimpulan dari apa itu project management, apa itu stage-nya, dan text activity detailnya seperti apa. Nanti saya paparkan sedikit ya, teman-teman. Oke, apa sih itu project management? Nah, jadi dari beberapa sumber yang saya ambil gitu ya, referensi saya juga. Jadi ada yang mengatakan bahwa project management ini adalah sebuah upaya sementara dan unik untuk menghasilkan sebuah produk atau layanan atau menghasilkan sebuah proses dimulai mulai hingga akhir gitu ya. Biasanya dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh pendanaan ataupun staffing gitu ya. Di mana tujuannya sendiri adalah untuk mencapai satu unique goals dan objektif. Nah, secara tipikalnya adalah untuk membawa benefit, perubahan benefit atau added value. Jadi ada nilai tambah dari setiap produk yang akan kita hasilkan. Kemudian ada juga sumber lain gitu yang mengatakan bahwa project management ini adalah sebuah proses mengkoordinasikan sebuah tim, mengkoordinasikan resource-nya untuk mencapai keberhasilan dalam mengeksekusi task yang spesifik mulai dari yang dimulai hingga sampai selesai. Nah, di mana di dalamnya itu terdapat perencanaan aktivitas, mengukur dari progres itu, mengalokasikan resource, mengidentifikasi batasan, dan melengkapi task untuk setiap batasan-batasan tersebut. Jadi di dalam project management sendiri ada constraint atau batasan-batasan yang bisa dipaparkan ya, misalkan waktu, timeline, kemudian ada juga budget, ada juga scope of work, kemudian ada juga istilahnya skenario gitu ya atau task. Oke, untuk selanjutnya bisa kita simpulkan ya, apa sih itu project management? Jadi project management ini adalah sebuah sistem atau proses untuk mendeliver sebuah value. Mungkin teman-teman agak bingung juga ya, apa sih istilah value itu ya? Value itu adalah nilai. Nah, nilai ini adalah outcome dari sebuah aktivitas atau sebuah kegiatan secara berkelompok atau bersama-sama gitu yang menghasilkan sebuah outcome yang disebut dengan nilai. Nilai ini mungkin secara harfiahnya mungkin adalah manfaat. Jadi ketika nilai ini sudah terbentuk, maka manfaat pun juga akan terbentuk. Seperti itulah istilah dari value. Kan. Nah, kemudian di project management sendiri ini secara em, apa ya, secara scope gitu ya, secara scope itu terdiri dari pertama kita tentunya harus meng-create value atau meng-create nilai itu, manfaat itu harus kita create dulu. Kemudian di dalam project management juga ada organisasi governance, jadi struktur projectnya seperti apa. Ini juga sangat penting di dalam project karena ini berkaitan dengan pengambilan keputusan, terus penentuan risiko, penentuan budget gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada function associate with project.
Nah, maksudnya function associated with project ini adalah fungsi-fungsi yang bersinggungan dengan project. Bisa saja satu project ini bersinggungan dengan departemen lain atau dengan stakeholder yang tidak ada sangkut pautnya di internal gitu ya. Banyak faktor lah. Misalkan kayak kita melakukan purchasing atau pembelian infrastruktur dalam sebuah aplikasi. Nah, kita kan berkaitan dengan vendor. Misalkan Telkom, vendornya adalah Telkom Sigma untuk infrastruktur. Itu contohnya kita function associated with. Jadi di dalam project ini sangat perlu kita inikan juga ya. Nah, kemudian, sorry, saya belum hidupkan pointer. Nah, kemudian yang ketiga adalah the environment. Jadi di dalam project management sendiri itu di dalamnya ada sebuah eh, environment atau bahasanya adalah culture. Nah, bagaimana di project management ini cara membentuk sebuah culture. Nah, jadi project management ini sangat diperlukan untuk membangun sebuah environment di project itu gitu ya. Nah, yang terakhir adalah product or service management consideration. Maksudnya di sini adalah produk atau service yang dikelola agar bisa dijadikan sebuah pertimbangan-pertimbangan. Nah, di dalam project management sendiri kita menentukan produk atau service, misalkan ya kalau di aplikasi itu ada fitur ya, fitur. Nah, ini kan pertimbangan-pertimbangan fitur apa yang akan kita implementasikan, kemudian prioritasnya seperti apa. Nah, itu juga di dalam scope dari project management itu sendiri. Kalau kalau dari servisnya misalkan nih dari sisi infrastruktur, oh kita pakai cloud, kita pakai on premise atau kita pakai memori berapa sih supaya ini bisa menampung target user 10.000 seperti itu. Jadi ini adalah di dalam lingkup project management ini adalah salah satu pertimbangan juga product and service. Jadi itu inti dari project management ya istilahnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak ya, teman-teman? Atau nanti aja ya, Mbak Vina ya, terakhir ya. Nanti aja terakhir, Pak, mungkin. Tapi Oke, misal siap. di kolom komentar ada pertanyaan, nanti disusulkan di akhir juga, Pak. Oke, siap. Oke, lanjut. Kemudian siapa sih yang menggunakan project management biasanya? Jadi tentunya project management ini pertama digunakan oleh seorang project manager ya, di mana project manager ini tentunya adalah em, memiliki responsible untuk mendelivery sebuah project. Ya. Kemudian ada product manager. Product manager ini dengan project manager ibarat sama serupa tapi tidak sama gitu. Kalau project manager itu biasanya skopnya lebih luas, jadi dia tidak hanya mendesain sebuah produk, tapi project manager juga harus harus mengetahui skop-skop selain pengembangan sebuah produk. Kalau di product manager itu lebih ke arah produknya itu manage sebuah produknya itu seperti apa. Jadi mulai start kita nggak tahu fitur apa yang di-develop, hanya sebatas wacana atau ide aja. Kemudian oleh product manager itu biasanya dibuatkan perencanaan product plan gitu ya. Fitur ini bulan ini, fitur ini bulan depan, fitur ini bulan depannya lagi seperti itu. Itu lebih ke product manager. Nah, kemudian tapi product manager juga perlu tahu nih project management supaya dia flow prosesnya tidak ada yang terlewat gitu. Nah, kemudian untuk yang ketiga adalah program atau portfolio manager. Jadi setelah seseorang memiliki experience di bidang project manager atau product manager, tentunya dia akan eh, naik ke program atau portfolio manager. Nah, di mana program atau portfolio manager ini bisa mengawasi atau mengkontrol lebih dari satu project atau lebih dari satu produk. Kalau di Telkom itu ada tribe leader bahasa. Jadi tribe leader inilah mengkontrol beberapa produk atau beberapa project besar-besar gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah business leader. Business leader ini perlu memahami tentang project management. Mengapa? Karena di level VP dan di level GM, EVP ataupun di direksi itu perlu tahu project management. Kenapa? Karena dari point of view manajemen mereka harus tahu urutan-urutannya juga agar eh, bisa mengawasi atau mengkontrol setiap aktivitas untuk mencapai yang namanya efektif dan efisien itu, gitu ya. Jadi mungkin si project manager ini lupa untuk mengeksekusi satu task gitu, nanti dikontrol oleh di atasnya. Oh, ini harusnya seperti ini. Jadi itulah pentingnya business leader ini juga tahu tentang project management, gitu ya. Lalu secara in general bisa saya simpulkan gitu ya, siapa saja kah yang memerlukan project management ini?
Jadi orang-orang yang bertanggung jawab untuk mendelivery sebuah proyek. Kemudian yang kedua adalah mereka yang bekerja di proyek secara full time ataupun di part time. Jadi saya kasih contoh di tahun 2016 gitu saya tidak bekerja di bawah naungan institusi. Jadi saya freelance sebagai project manager untuk untuk kakak saya gitu ya. Nah, di situ saya sebagai project full time. Jadi saya hanya menghandle project dari dia saja gitu. Itu contohnya gitu ya. Kemudian di nomor tiga adalah orang-orang yang bekerja sebagai program atau portfolio managers tadi yang saya info dan juga PMO. PMO ini adalah project management officer. PMO ini biasanya berada di corporate besar ya. Kalau pengalaman saya dulu di Adira itu sebelum di Telkom itu mereka ada namanya Transformation Management Officer. Nah, ini adalah sama fungsinya sebagai PMO, di mana ini adalah bagian yang menciptakan aturan-aturan main di dalam proyek, kemudian mengkontrol berjalannya proyek gitu, dan menetapkan regulasi atau eh, langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam proyek. Jadi PMO officer ini lebih ke arah governance project di sebuah corporate. Biasanya corporate besar sih yang ada PMO-nya. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang menyediakan resource untuk pekerjaan sebuah proyek. Kemudian yang kelima adalah yang menggunakan project management sendiri. Ini adalah yang terlibat eh, kepem- atau memiliki sebuah produk dan produk manajemen. Kemudian nomor 6 ini adalah orang-orang yang menggunakan project management adalah orang yang fokus untuk mendelivery value. Jadi teman-teman ketika ingin membuat suatu karya gitu ya atau suatu value itu bisa menggunakan project management. Jadi tidak hanya di ruang lingkup aplikasi atau IT, tapi bisa juga di skop-skop yang lain gitu. Misalkan kalau di kalau di kegiatan sosial sebagai volunteer di apa ya kayak kegiatan event apa gitu ya, itu bisa menggunakan teknik project management juga. Atau yang terakhir adalah orang yang mengajar atau belajar di project management seperti itu. Oke, oke. Setelah kita belajar tentang eh, apa itu project management, tentunya di dalam project management ini ada fase atau ada tahapan-tahapan yang harus kita selesaikan. Nah, di sini saya ambil dari salah satu guidance gitu, yaitu Project Management Body of Knowledge, di mana eh, PMBOK atau disingkat PMBOK. Nah, PMBOK ini adalah salah satu standar atau yang bisa dijadikan acuan untuk project management. Nah, di sini ada 5 tahapan yang bisa saya ambil dari referensi tersebut. Yang pertama adalah tahap initiation, yang kedua adalah tahap planning, yang ketiga adalah tahap executing, yang keempat adalah tahap monitoring, yang terakhir adalah tahap closing. Oke, sorry. Kemudian dari masing-masing ini akan saya lanjut dulu dalam satu step. Oke. Nah, kemudian oke, untuk initiation atau inisiasi. Jadi inisiasi ini adalah proses awal dari berjalannya sebuah proyek. Nah, cuma belum sebagai main fase di dalam proyek ya. Karena inisiasi ini biasanya baru ada wacana atau baru ada approval, kemudian kita baru mulai mendesain proyek itu sendiri nanti di tahapan planning gitu ya. Jadi ini baru tahapan awal. Nah, di mana definisi dari project management sendiri ini adalah suatu proses untuk membuat sebuah konteks atau sebuah scope di dalam proyek, kemudian menyelaraskan dengan sebuah strategi bisnisnya. Jadi biasanya ide ini datang dari business owner atau business user. Kemudian dari business user ini istilahnya mencari expert untuk melakukan eksekusinya. Kemudian kita akan mendesain eh, proyeknya seperti apa gitu. Kalau di dalam ruang lingkup IT sendiri, misalkan dari Kementerian BUMN kemarin punya ide untuk mengelola data anak-anak magang seluruh BUMN. Kemudian mereka membentuk satu tim di bawah SK Pak Menteri gitu untuk membuat satu aplikasi magang untuk seluruh BUMN. Kemudian di hire lah atau ditugaskan oleh ke Telkom untuk mendevelop
aplikasi tersebut. Nah, itu baru sebatas wacana seperti itu. Kemudian tugas sebagai PM atau tugas saya kemarin itu eh, berkoordinasi dengan business user atau yaitu Kementerian BUMN untuk finalisasi ide tersebut. Kemudian mulai membicarakan tentang drafting sebuah proyek dokumentasi. Nah, proyek dokumentasi ini ada beberapa, misalkan saya kasih contoh, mungkin project charter, project planning, dan project report. Nah, di dalam initiation ini yang harus dideliver oleh seorang PM adalah yang utama itu project charter. Project charter ini adalah awal untuk dokumen awal untuk sebuah project ya. Jadi isinya itu biasanya adalah project information, nama projectnya apa, terus timnya timnya siapa, oh ini timnya siapa, terus ruang lingkupnya sejauh mana, timelinenya, estimasi kasarnya seberapa lama targetnya, kemudian risikonya, potensi risikonya seperti apa. Nah, kemudian terakhir adalah budgetnya. Budgetnya ini berasal dari mana gitu, atau totalnya berapa gitu. Nah, dalam project charter ini, di dalam inisiasi ini, project manager juga harus sudah mulai bikin draft project planning. Nah, draft project planning itu eh, mungkin struktur formatnya apa saja sih yang ingin direportkan. Nah, di PM Box sendiri atau Project Management Body of Knowledge itu sebenarnya sudah ada apa saja sih yang harus ada di dalam project planning gitu ya. Mungkin tidak di slide kali ini tidak terlalu detail dulu untuk project planningnya, di mana kemudian dari project charter ini merupakan basic dokumen gitu ya yang akan dijadikan acuan dasar untuk menentukan project planning seperti itu. Ya, kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu planning. Nah, untuk planning sendiri seperti bahasanya gitu ya, perencanaan. Jadi kita sudah mulai masuk ke perencanaan sebuah proyek. Jadi setelah kita mendapatkan ide, kita sudah menentukan draft dokumen untuk acuan awalnya. Biasanya sih kalau secara aktual aktivitasnya itu setelah draft itu selesai tentunya ada kontrak agreement ya. Kontrak agreement itu biasanya antara vendor dengan business owner-nya kalau yang as usual gitu ya. Uh, Kemudian ada kontrak agreement, begitu kontrak agreement selesai ada namanya kick off meeting. Nah, di dalam kick off meeting inilah nanti setelah kick off meeting ini dengan menggunakan project charter tadi ya, kita setelah kick off meeting baru kita masuk ke perencanaan. Nah, perencanaan ini itu adalah sebuah proses untuk membuat suatu skema di dalam proyek. Skematik ini apa sih maksudnya? Jadi skematik ini adalah mendetailkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proyek. Misalkan tasnya apa saja. Contoh, saya ingin mendevelop suatu fitur login. Di dalam fitur login ini apa sih yang dilakukan oleh seorang front end developer? Apa sih yang dilakukan oleh seorang back end developer? Apa sih yang dilakukan oleh seorang UI UX engineer gitu ya? Dan seorang testing, PM ada di mana sih? Itu kita sudah mulai detailkan dengan tim dan juga dengan business user gitu ya. Nah, activity seorang PM itu apa saja? Yang pertama adalah creating project planning document. Nah, di dalam project planning document ini tentunya ada tasknya apa saja, kemudian ada durasi waktunya apa saja gitu, kemudian ada bobot dari setiap task tersebut, kemudian ada apa namanya target waktu ya, tadi start dan end date-nya itu juga harus ada. Kemudian ditambah remark gitu atau kolom tambahan gitu untuk jika ada informasi tambahan, sama ada assignee atau siapa sih yang akan mengerjakan task tersebut gitu. Nah, kemudian di dalam planning ini, PM ini apa sih yang harus di-deliver, yaitu dokumen project planning, dan juga sudah mulai mendraft project report. Project report ini nanti akan digunakan untuk mengkontrol berjalannya project gitu. Jadi di tahap ini harus sudah mulai di-draft gitu. Nah, kemudian di dalam project plan sendiri, ini tentunya kita juga sudah harus bisa mendesain metodologi apa sih yang digunakan. Jadi metodologi ini biasanya sih adalah teknik untuk mengeksekusi proyeknya sendiri. Jadi misalkan kalau di proyek IT ya, biasanya ada yang namanya waterfall, kemudian ada yang namanya rapid rapid project gitu ya bahasanya. Kemudian ada juga agile. Nah, agile sendiri itu dibagi menjadi macam-macam ya. Ada namanya agile scrum, ada namanya agile kanban. Itu metodologi apa sih yang bisa kita gunakan dengan kondisi
existing, baik dari sisi jumlah resource, kemudian dari sisi skop pekerjaannya, gitu. Metode apa sih yang tepat? Nah, pemilihan metodologi ini mungkin bisa lebih detail nanti di next itunya ya, next sesi gitu ya. Nah, kemudian untuk project plan sendiri juga harus ada work breakdown structure atau urutan-urutan priority gitu di dalam menentukan project. Kenapa penting? Karena ini untuk kita biar nggak bingung prioritasnya mana sih. Nah, penentuan skala prioritas ini ada beberapa sisi gitu ya. Yang pertama biasanya kita menentukan dengan business user. Oh, user pengennya ini fitur login nomor satu, fitur eh, dashboard, fitur priority dua seperti itu. Atau yang kedua adalah melalui market research. Nah, di product management itu kita biasanya sebelum melakukan eh, BBS gitu, mendesain BBS biasanya melakukan market research dulu atau menyebar survei lah bahasanya. Nyebar survei itu pertanyaannya apa saja sih yang supaya kita dapat output, kita dapat prioritasnya yang mana gitu. Kemudian oh ini juga sudah menentukan task priority tadi ya sama dengan workload status. Nah, kemudian ada kita juga melakukan estimasi workload hour. Jadi jumlah hour yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah task atau sebuah fitur. Kemudian ada task assignment. Task assignment ini siapa sih yang mengerjakan? Jadi di situ juga harus ada. Kemudian estimasi cost ini berdasarkan hour. Biasanya sih kalau di IT gitu menggunakan istilah man days. Artinya satu orang itu dibayar berapa mendes gitu. Jadi ada harganya gitu. Satu mendes misalkan dibayar 500.000. Jadi satu fitur dikerjakan 3 mendes. Nah, 3 mendes ini istilahnya 8 jam kerja untuk satu orang gitu. Oke, project planning atau perencanaan project. Nah, kemudian setelah melakukan perencanaan yang detail, kita sudah mulai masuk ke fase eksekusi atau executing. Nah, di mana definisi fase executing ini sendiri adalah suatu proses people untuk membuat progres, artinya sudah mulai masuk mengerjakan. Kalau misalkan untuk front end developer ini mengerjakan GUI-nya, UI UX mengerjakan desainnya, kemudian setelah desain selesai, front end mengerjakan front end development-nya, kemudian back end juga mengerjakan partnya back end gitu ya, hingga mencapai final goal dan seorang project manager itu dapat memanage segala sesuatu yang tidak diharapkan di dalam dalam proses development, kemudian melakukan support terhadap tim tersebut. Jadi misalkan nih back-end developer mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses untuk cloud, misalkan gitu. Kemudian ada juga back-end developer mendapatkan kesulitan ketika mendesain analisis ininya, requirement-nya itu perlu kita sambungkan ke business user gitu. Diajak berkoordinasi untuk mengklarifikasi item-item kebutuhan tersebut. Nah, kemudian eh, aktivitasnya apa saja sih sebagai seorang PM? Sesuai yang saya sebutkan tadi itu kita melakukan koordinasi dengan business user untuk membuat kebutuhan itu lebih jelas gitu. Kemudian yang kedua adalah mengkoordinasikan dengan tim development. Kalau di development kalau di IT itu ada tim developer ya. Kalau development tim di misalkan di konstruksi bangunan ya berarti ada tukang bangunan, ada mandor, eh, ada mandor, ada provider si tempat tempat beli itunya ya, besi-besi atau pasir-pasirnya gitu ya kalau di building construction gitu. Kemudian eh, proses eksekusi sendiri ini juga tugas seorang PM itu melakukan update project progress. Jadi misalkan hari ini kita assign task kepada seorang front end, besok kita tanyakan itu tasknya masih sesuai target apa tidak. Misalkan target 1 hari. Besok kita tanyakan sudah selesai atau belum. Itu kalau dia sudah selesai kita update progresnya misalkan jadi done, kemudian persentasenya jadi masuk naik. Gitu. Kemudian selain itu juga update risk atau isu dan bagaimana cara jalan keluarnya. Jadi misalkan seorang front end itu punya masalah nih terkait knowledge. Kadang-kadang si front end ini suka nggak ngaku dia. Jadi targetnya 1 hari, ternyata dia 2 hari kok belum selesai. Itu harus kita gali tuh dia kesulitannya apa. Apakah dia fisiknya lagi sakit kah atau dia memang secara knowledge-nya kita salah menganalisis kah ketika melakukan alokasi. Jadi ada banyak faktor. Terus kita juga harus cepat tanggap untuk mencari jalan keluarnya. Jadi kalau kita harus punya batas toleransi. Jadi misalkan
tas harusnya selesai 2 hari, ternyata dia 3 hari. Kita harus punya toleransi, misalkan, oh ini kalau 3 hari nggak selesai, kita harus eh, ajak diskusi. Kemudian di hari keempat, kok belum selesai juga, kita harus mulai lagi memasuki fase namanya mitigasi. Mitigasinya itu apa sih? Ya, kita harus mencari solusi terhadap masalah yang kita temukan di hari ketiga kemarin. Kemudian di hari kelima, kita harus sudah dapat solusinya nih. Caranya gimana? Apakah perlu kita eskalasi ke senior leader gitu untuk proses penggantian resource atau menambah resource seperti itu. Kemudian untuk deliverables-nya dari sisi eksekusi ini biasanya berupa project report. Project report ini kita biasanya menggunakan S-curve atau burn down chart. Ini tidak saya detailkan di sesi sekarang ya teman-teman. Cukup panjang juga nanti kalau kita bicara S-curve aja juga cukup panjang. Terus bagaimana cara membuatnya itu juga cukup panjang. Kemudian burn down chart. Ini saya ambil juga dari basic PMBOK itu ya, standar reporting gitu ya. Cuma di Telkom sendiri sejauh ini belum menggunakan S-curve gitu atau burn down chart gitu ya di level product management gitu. Tapi mungkin kalau yang di senior mungkin sudah menggunakan. Kemudian untuk project report sendiri itu biasanya itu ada jumlah tasnya itu ada berapa, kemudian item yang sudah di deliverables itu apa saja, persentasenya berapa. Kalau dari sisi waktu itu eh, rencana dan versus aktualnya itu rasionya berapa persen yang bergeser atau semuanya tepat waktu. Nah, di sini juga ketika menentukan plan dan versus aktual ini juga apa namanya eh ke depannya itu sangat penting gitu harus dicatat. Kemudian dari sisi budget, misalkan awalnya dia butuh 3 jam, ternyata aktualnya dia nambah 5 jam. Artinya kan kita secara budget kan lebih 2 jam. Itu kan kalau hitung-hitungan keuangan itu kan nambah seperti itu. Jadi itu juga harus dicatat. Nah, kemudian yang terakhir sudah mulai mempersiapkan namanya risk atau insiden atau problem yang terjadi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk step selanjutnya setelah kita melakukan eksekusi project, kemudian sudah mendelivery atau mendeploy sebuah fitur di dalam production gitu ya. Tentunya kita juga masih eh, memasuki fase berikutnya yaitu melakukan monitoring. Nah, jadi proses monitoring sendiri tidak hanya ketika proses eksekusi, tetapi juga setelah eksekusi juga kita harus monitor gitu. Nah, di dalam monitoring ini definisinya sendiri itu adalah sebuah proses untuk mengenable aktivitas agar tetap berada di production. Artinya harus tetap live gitu. Kemudian dan juga memanage secara proaktif untuk agar sesuai dengan requirement. Nah, jadi ketika proses eksekusi itu kan ada yang di deliver atau di deploy itu di tengah-tengah. Nah, itu tuh biasanya PM itu kita harus cek tuh requirement-nya, misalkan fitur login ini harus ada validasi. Nah, ternyata ketika di validasi untuk input email gitu ya, kalau nggak input email dia nggak bisa ketik gitu. Nah, ternyata setelah di deploy atau di deploy gitu, ternyata validasinya nggak ada. Jadi kita ngetik asal-asalan gitu, tanpa add gitu juga nggak ada validasinya, nggak ada errornya. Nah, itu contohnya untuk di proses monitoring ini. Nah, kemudian activities dari PM di fase ini itu apa aja sih? Ya, kita kembali lagi ya. Itu PM ini memang banyak sekali berkoordinasi dengan business user atau business owner, di mana untuk melakukan verifikasi item yang di delivery. Nah, misalkan ada fitur pendaftaran atau registrasi gitu. Kita juga harus berkoordinasi dengan business user. Business user ini fitur ini udah kita deploy nih registrasi, coba dong diregistrasikan. Kalau di bahasanya di SDLC atau di software development lifecycle itu ya, itu ada istilahnya testing gitu ya, atau UAT. Nah, jadi dengan business user kita melakukan testing gitu. Kemudian berkoordinasi dengan development team untuk jika ada sesuatu yang salah ketika delivery. Jadi ketika di deploy ternyata tidak sesuai nih dari ekspektasi user. Itu sebelum user atau business owner yang mengecek. Jadi tugas seorang PM itu juga harus melakukan cek dulu. Jadi apakah sudah sesuai atau belum? Gitu. Kalau belum kita harus langsung brief tim kita. Eh,
tim developmentnya, kita brief, ini seharusnya seperti ini gitu. Jadi tidak mentah-mentah kita langsung lempar ke business user, business user ini udah selesai loh, coba dicek. Tidak mentah-mentah seperti itu, jadi kita harus cek dulu gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah quality check of delivery items. Nah, maksudnya quality ini jadi misalkan nih requirement-nya eh, menggunakan validasi email gitu ya. Ternyata setelah kita analisa, setelah kita sudah di develop nih, ternyata kita berpikir kita menemukan satu apa ya ide gitu ya. Oh, ternyata banyak user yang lebih baik menggunakan nomor handphone. Nah, itu tuh kita juga kenapa nomor handphone supaya validasinya lebih cepat atau prosesnya lebih cepat ketimbang dengan kita ngetik email gitu contohnya misalkan ya. Nah, di situ tuh kita juga bisa melakukan propose tuh. Itu maksudnya quality check ya. Jadi tidak hanya kesesuaian dengan requirement, tapi juga ada improvement-improvement kecil yang menurut kita itu bisa mempercepat proses loh gitu. Itu juga harus kita perhatikan gitu untuk ketika proses monitoring ini. Jadi tidak hanya ketika fase requirement analysis di awal, tapi juga di proses monitoring ini juga perlu kita, oh iya, perlu juga kita istilahnya itu improvement lah. Nah, jadi apa sih report yang harus deliver oleh seorang PM ketika monitoring ini? Jadi yang pertama itu project report selain yang tadi ya project report ketika proses eksekusi itu juga ada tambahan yang namanya incident report atau bug report. Insiden atau problem report ini biasanya terdiri dari banyak bug. Jadi bugnya itu banyak, kemudian baru kita menimbulkan satu insiden gitu. Bug report ini juga seperti itu ya. Jadi misalkan yang harusnya misalkan ada recaptcha gitu di dalam login gitu, itu error gitu, misalkan nggak bisa keluar. Nah, itu kita masukkan ke dalam bug report. Oh, recaptcha nggak bisa diakses, jadi user tidak bisa login. Nah, itu kita masukkan ke bug atau issue report. Jadi tujuannya apa kita melakukan report terhadap untuk insiden ataupun bug report ini? Tujuannya adalah untuk proses evaluasi ke depannya ketika ada proses development lagi, supaya fitur tersebut itu tidak terjadi gitu. Antisipasinya apa sih? Mitigasinya seperti apa sih? Jadi di dalam project report sendiri itu biasanya ada insiden atau problem listnya apa, kemudian bug listnya itu apa juga, resolution time-nya berapa lama untuk satu bug, untuk satu insiden, dan tim siapa sih yang mengerjakan. Makanya penting sekali struktur dalam project management itu ya, teman-teman ya. Banyak sekali corporate besar itu lupa menentukan struktur project, jadi responsibility dari setiap orang yang di-assign di dalam sebuah project itu tidak terlalu clear gitu. Itu di corporate besar biasanya seperti itu, karena memang corporate besar ini kan jumlah orangnya banyak, terus yang bertanggung jawab juga banyak, hierarkinya juga cukup besar gitu ya teman-teman. Mungkin seperti itu untuk di proses monitoring ini. Nah, kemudian kita memasuki babak akhir di dalam sebuah project yaitu closing. Nah, di dalam closing sendiri ini gimana ya definisinya itu ya mungkin si PM ini memastikan bahwa semua activity ini sudah dicatat gitu. Intinya sih di situ. Nah, cuma implementasi aktualnya itu biasanya sih di closing project ini kita berkoordinasi juga dengan business owner, business user terkait apa namanya administratif lah, lebih banyak ke administratif gitu ya. Karena untuk pengecekan fitur deliverable item itu sudah ada di fase monitoring closing ini lebih banyak ke pembicaraan administratif biasanya ya. Nah, kemudian PM itu ngapain sih gitu, aktivitasnya apa aja, yaitu berkoordinasi, kembali lagi berkoordinasi untuk verifikasi delivery item lagi. Jadi kita cross check ulang gitu lah bahasanya, cross check ulang gitu kalau secara teknisnya ya. Cross check ulang dari item apa saja sih yang di delivery. Kemudian berkoordinasi dengan development team untuk review performance. Jadi misalkan beberapa fitur ini kemarin si A ini punya masalah dari sisi knowledge. Oh, ternyata kita kemarin itu mitigasinya nambah resource untuk membantu si A gitu. Jadi kita tidak berfokus pada siapa yang salah, tapi lebih ke arah proses solusinya seperti apa. Nah, sebagai PM itu kita juga harus bisa menciptakan culture, atau budaya-budaya seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi budaya untuk apa ya? Kita saling membantu, saling encourage gitu ya. Kita harus lebih open minded gitu sebagai PM. Tidak boleh gampang sakit hati lah kalau bahasa umumnya ya. Artinya gini, ketika teman kita apa tim developer kita ngoceh-ngoceh gitu ya. Oh, ini gini ini requirement-nya terlalu kurang detail atau apa. Kita harus lebih
lebih dengan berkepala dingin gitu kita, oh ya sebentar kita coba klarifikasi ya, hal-hal semacam itulah. Jadi kita sebagai PM tuh harus menciptakan budaya yang bisa menimbulkan teman-teman dari development ini harus lebih termotivasi. Kemudian dari sisi bisnis bisnis user juga merasa bahwa mereka itu bisa apa namanya percaya gitu bahwa ini akan terdeliver dengan baik gitu. Budaya-budaya yang seperti itu harus kita bangun sebagai seorang PM. Nah, di dalam closing ini tidak terlalu apa namanya ini hanya sebagai tambahan aja ya di dalam project reportnya. Jadi misalkan nih untuk mengukur rasio antara requirement dan delivery item itu bisa mengukur keberhasilan project itu dianggap berhasil atau enggak. Jadi kita harus bikin skala lagi. Misalkan rasio requirement dengan delivery dari 100 requirement berhasil terdeliver tepat waktu itu 80%. Nah, jadi kita langsung bikin rasio, misalkan 80% itu dikategorisasikan berhasil. Kalau cuma 60% kategorisasinya belum berhasil, misalkan seperti itu. Kemudian ada juga list key decision point. Maksudnya key decision point ini kita juga harus mencatat setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh forum, forum working level ataupun forum manajemen, top manajemen gitu. Jadi kadang-kadang kita perlu apa namanya untuk menentukan keputusan itu kita perlu mengundang tim yang lain, perlu mengundang business user, perlu mengundang senior leader atau business leader, kita juga perlu mengundang kadang-kadang ya. Kadang-kadang juga dari sisi PM sendiri hanya dengan tim aja sudah bisa kita putuskan gitu beberapa part gitu. Itu bisa kita putuskan sendiri. Nah, itu harus dicatat tuh. Harus dicatat keputusannya kapan untuk eviden ketika nanti ada proses audit. Oh, ini kemarin ada fitur yang tiba-tiba berubah. Perubahan ini menyebabkan biaya membengkak. Kapan itu diambil keputusan dan siapa yang mengapprove? Kan itu harus ada dokumennya gitu. Nah, kemudian setelah itu goals-nya itu apakah goals itu tercapai atau tidak itu di project report terakhir biasanya ada. Kemudian ada tim performance. Sesuai yang saya info tadi, tim performance itu eh, misalkan si develop front end A gitu ya, aktual apa start rencananya start apa sorry rencananya durasinya 1 hari, ternyata dia selesai 2 hari. Kemudian besoknya si A eh, rencana tas 2 gitu ya, tas 2 si front end A itu selesai 1/2 hari, ternyata dia selesai cuma 2 jam. Nah, itu kan ada yang harus kita hitung tuh, jumlah yang tadinya mundur itu harus kita ukur juga. Tujuannya apa? Untuk melakukan evaluasi. Jadi ke depannya untuk mengantisipasi ketika itu terjadi lagi, apa yang harus kita lakukan. Jadi kita sudah prepare dulu di depan. Harapannya seperti itu ya secara teori. Oke, kemudian nah kita masuk ke conclusion ya. Jadi di dalam project management sendiri itu tentunya kita teman-teman kita sudah pada tahu ya, adalah sebuah sistem atau proses untuk value delivery. Nah, di mana untuk mendelivery sebuah value atau sebuah manfaat itu terdiri dari standar project management dari 5 langkah, mulai dari inisiasi, planning, eksekusi, monitoring, dan closing. Nah, untuk main responsibilities-nya sendiri itu biasanya seorang project manager itu melakukan setup dan align project goals. Ini yang ada di project charter tadi di awal gitu ya. Nah, kemudian mendevelop perencanaan project. Kemudian yang ketiga ada mendevelop project report. Kemudian yang terakhir adalah quality control. Nah, kemudian project management principle. Jadi kita sebagai seorang project manager itu harus memiliki setidaknya itu eh, ya 50-60% dari prinsip-prinsip seorang project manager gitu ya. Atau project manager ini ya. Nah, jadi prinsip seorang project manager itu kita juga harus pertama kita harus menjadi pelayan yang cerdas gitu. Nah, pelayan yang cerdas itu seperti apa sih? Jadi kita harus open minded, kita harus positive thinking. Apapun bahasa yang digunakan oleh user atau oleh business owner itu kita harus bisa menyikapinya lebih ke positive thinkingnya gitu ya. Nanti kita agar bisa kita meramu gitu ya. Kemudian meramu menjadi sebuah fitur atau meramu menjadi sebuah manfaat gitu. Kemudian yang kedua adalah prinsip yang harus kita pegang juga adalah membangun sebuah lingkungan kerja yang baik gitu dengan tim. Jadi membangun lingkungan kerja ini kita kan berarti awalnya itu kita juga harus tahu nih profiling dari setiap tim kita atau setiap developer timnya. Si UI UX ini karakternya seperti apa sih?
front end seperti apa, back end seperti apa gitu kan. Kita harus sering-sering berdiskusi dengan mereka gitu. Atau selain dengan tim, kita juga harus bisa membangun komunikasi yang baik atau lingkungan kerja yang baik itu dengan atasan atau dengan senior leader gitu. Nah, ketika sudah terbentuk suatu lingkungan yang baik, tentunya mungkin ketika ada masalah-masalah di tengah itu menjadi lebih ringan untuk mencari solusinya ya, seperti itu. Dan prinsip yang ketiga adalah engage with stakeholder, artinya kita juga harus lebih sering berkomunikasi, mendekatkan diri dengan stakeholders. Selain development team, selain atasan, kita juga dengan eksternal gitu. Eksternal itu siapa aja sih? Ya tergantung kita eksternalnya siapa. Misalkan vendor penyedia infrastruktur, vendor penyedia jasa apa namanya mail service gitu. Kita juga harus bisa mengengage mereka gitu ya. Nah, kemudian sebagai seorang PM kita juga harus fokus terhadap value. Jadi setiap aktivitas itu ketika kita merasa tidak ada value untuk mengarah ke efektif dan efisien di project management itu lebih baik kita hindarkan lah seperti itu supaya lebih cepat tercapai tujuan dari setiap kinerja kita ya. Kecuali kita memang pengen ini ya. Jadi contohnya kita ngobrol-ngobrol nggak jelas dengan tim gitu ya. Maksudnya ngobrol ngalur ngidul gitu. Itu biasanya sih untuk profiling sih saya biasanya ngobrol nanya-nanya tentang profil pribadi, terus background, terus minat hobi itu apa gitu. Itu kadang-kadang perlu untuk apa namanya? Profiling awal gitu untuk mengetahui tim kita siapa, profilnya seperti apa, karakternya seperti apa gitu. Nah, itu kita tetap fokus on value setelah itu gitu. Kemudian yang kelima adalah kita juga harus apa namanya? Respon to system interaction. Itu artinya eh, respon ketika kita dikontak itu juga harus lebih cepat, harus lebih cepat sih. Sekalipun kita hanya menjawab sebentar, saya cek dulu. Sekalipun kita hanya menjawab seperti itu ya. Jadi, tapi itu di depan stakeholder lain itu kita, oh ini anaknya fast respon. Jadi seorang PM itu wajib fast respon gitu. Kalau saya sih punya hitungan maksimal 15 menit. Jadi setiap ada stakeholder project itu menchat gitu, entah itu dari Kementerian BUMN, entah itu dari senior leadernya Telkom gitu. Itu saya maksimal 15 menit harus sudah reply. Itu contoh prinsip yang harus dipegang juga. Kemudian demonstrate leadership behaviors. Jadi apa sih maksudnya leadership behaviors? Jadi perilaku seorang leader. Perilaku seorang leader ini apa sih? Yaitu dia menjembatani kebutuhan tim, kebutuhan atasan, dan kebutuhan pihak eksternal gitu ya. Menjembataninya itu berbagai cara gitu kan. Yang yang development team ngeluh loadnya banyak. Sedangkan atasan pengennya cepat-cepat delivery. Sedangkan business user pengennya fiturnya bagus. Nah, itu kan ada tiga konteks yang berbeda tuh. Nah, kita sebagai PM harus bisa membahasakan dengan atasan seperti apa, dengan tim seperti apa, dengan apa tadi business user seperti apa gitu ya. Fiturnya pengen bagus, terus pengen cepat selesai, tapi tim mengeluh, loadnya terlalu banyak. Itu kan kita harus di tengah-tengah tuh biasanya tuh. Itu kita harus bisa tuh perilaku leadership itu kita bisa mengkomunikasikan atau menjembatani itu biar tiga-tiganya tuh merasa ya, ini saya tanda kutip ya, merasa oh mereka itu sudah di cover gitu. Walaupun sebenarnya kita ada prioritas yang harus kita prioritaskan, misalkan entah itu fiturnya kah, entah itu load tim kah, supaya timnya nggak ngambek kah, atau apalah, entah itu kecepatannya kan gitu. Itu cuma kita yang tahu gitu kan. Tapi kita mengkomunikasinya supaya seolah-olah ketiganya itu tercover gitu. Itu demonstrate leadership behavior. Ada banyak banyak sih sebenarnya perilaku-perilaku lain gitu ya, selain menyebar tadi itu. Kemudian ada misalkan take over pekerjaan gitu. Ini juga menurut saya sih salah satu yang harus dimiliki oleh seorang leader atau PM gitu ya. Jadi misalkan tim UI UX nggak bisa nih ngerjain nih, bukan nggak bisa, lebih ke arah mereka sakit gitu ya. Nah, kalau saya dulu ya, dulu itu pernah bikin desain juga gitu. Jadi ketika tim saya sakit, saya yang bikin desainnya gitu. Pernah juga zaman dulu, ketika timnya belum sekomplit sekarang gitu. Di Telkom kan kebetulan memang timnya cukup besar gitu ya, kita tinggal istilahnya request gitu, dari provide gitu. Kalau dulu saya di vendor kecil tuh ya ketika UI UX lagi kurang bisa mengerjakan dengan cepat ya saya bantu. Ketika front end juga kurang cepat, waktu itu juga saya juga nge-touch ke programming gitu sedikit.
Kemudian ketika di back end saya tidak terlalu mahir sih kebetulan. Kalau back end saya biasanya saya lempar sih ke teman saya. Seperti itulah contoh-contoh perilaku leadership yang diperlukan sebagai seorang PM. Kemudian yang ketujuh adalah tailor based on context. Jadi kita berusaha menjahit atau merangkai berdasarkan konteks. Jadi misalkan ketika kita mendesain requirement atau kebutuhan dengan user, kadang-kadang user berdiskusi itu kan kesana kemari ya. Jadi kita sebagai PM itu harus bisa mengarahkan diskusi kembali ke dalam konteksnya atau goals-nya. Selain itu juga kita juga harus bisa menyimpulkan konteksnya itu apa, apa output dari diskusi itu apa gitu. Kita harus simpulkan terus kita melakukan konfirmasi. Itu tailor based on context. Nah, prinsip yang kedelapan adalah build quality into processes. Jadi kita harus membangun kualitas dalam sebuah proses. Misalkan kalau di aplikasi itu ada misalkan kita mau bikin flow proses untuk registrasi misalkan ya. Nah, untuk registrasi ini ada 5 step, tapi kita punya ide nih, hanya 3 step aja di aplikasi kita sudah bisa untuk jalan. Nah, kita usulkan tuh ke bisnis user. Nah, disitulah kita juga harus punya prinsip build quality ke dalam proses gitu. Jadi memotong proses kenapa harus 5 proses, 3 aja sudah bisa gitu kan. Tentunya dengan pertimbangan dari sisi development-nya ini lebih efisien atau apa, tidak terlalu sulit atau gimana gitu ya. Nah, kemudian navigated complexity gitu. Nah, kalau navigated complexity ini kita butuh senior leader biasanya untuk melakukan navigasi atau mengarahkan suatu hal yang kompleks gitu. Kalau biasanya sih saya ketika menemukan hal yang kompleks, saya coba cari cara pribadi dulu atau opini saya sendiri dulu. Kemudian nanti kita usulkan ke senior leader, kemudian nanti kita juga bisa minta saran ke yang lebih expert atau yang lebih senior gitu ya pengalamannya untuk menangani suatu isu yang kompleks itu seharusnya seperti apa. Jadi misalkan nih fitur payment gitu misalkan. Fitur payment itu kita butuh koneksi ke payment gateway, kita butuh apa namanya? Butuh konversi order itu seperti apa. Misalkan contoh anak magang ini mau kita konversikan gitu ya untuk berbayar gitu dari sisi BUMN-nya yang bayar gitu misalkan. Nah, itu kan kita cukup kompleks tuh satu fitur itu. Nah, kita harus diskusi tuh dengan senior analis, kita diskusi dengan senior leader ini di aplikasi seperti ini, baiknya seperti apa gitu. Tapi kita harus punya basic analisisnya dulu. Tidak kosongan mentah-mentah kita nanya nih kalau kita menemukan hal yang kompleks seperti itu. Kemudian untuk prinsip yang ke-10 adalah optimize risk response. Jadi ini mirip-mirip sama yang tadi ya. Jadi kita melakukan optimasi resiko, responnya seperti apa. Ini tidak perlu saya jelaskan detail lagi, tadi sudah cukup detail. Kemudian untuk prinsip yang ke-11 adalah embrace adaptability and resiliency gitu ya. Jadi kita harus bisa beradaptasi dan kita harus bisa cepat menyesuaikan gitu. Menyesuaikan itu misalkan nih dari bisnis owner itu butuh perubahan-perubahan tas. Ya udah dia ini kita harus bisa segera mengkoordinasikan. Kemudian adalah mengenable perubahan. Nah, mengenable perubahan ini kita tidak harus selalu berpatokan pada requirement ya. Tapi ketika kita menemukan sesuatu hal yang bisa melakukan improvement itu alangkah baiknya kita tidak harus strict pada requirement. Tapi tetap harus ada keputusan dari atasan gitu ya. Kalau kita punya ide yang lebih baik. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian referensi ya. Untuk seorang project management itu memang wajib atau apa ya acuannya itu memang PMBOK Guide ini. Jadi semua standar project management itu ada di PMBOK Guide. Nanti teman-teman boleh browsing di Project Management Institute. Itu nanti ada di situ. Cuma biasanya bukunya ini sih berbayar ya. Seperti itu. Kalau yang punya saya sih udah standar buku yang lama. Jadi setelah terakhir saya beli itu 2015 itu di edisi keempat itu juga revisi seperti itu. Nah, kemudian ini mungkin saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Mungkin sekian presentasi dari saya untuk project management fundamental gitu ya. A comprehensive overview. Seperti itu. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Vina. Silakan Mbak Vina. Oke, terima kasih Kak Made atas penyampaian materi mengenai comprehensive overview of project management fundamentals. Jadi tadi udah disampaikan banyak banget
bahkan dikasih referensi juga untuk belajar terkait project management. Terus kayak dijelaskan stage-nya, role-nya, terus cycle-cycle dari pengerjaan project itu kayak apa. Terus dalam project itu si PM itu sebagai apa sih role-nya, pekerjaannya apa aja gitu. Nah, terus untuk teman-teman, mungkin dari teman-teman sendiri ada pertanyaan, bisa langsung on mic atau silahkan ditulis di ketik chat. Oh ya, ini ada yang raise hand. Untuk Boleh. Kak Ihsano silahkan untuk on mic. Halo Kak Made, Halo Mas suara saya Iksan. terdengar nggak Kak? Ya, jelas Jelas. Oh Mas. ya, oke. Aku mau sedikit nanya nih, tadi kan sempat disinggung ya, project management dan product management itu ada sedikit berbeda, serupa tapi tak sama. Nah, mungkin aku ada sedikit unek-unek dari aku yang bikin aku pusing gitu ya. Bagaimana gitu seorang project management mengatur berbagai macam project ataupun product management mengatur juga berbagai macam produknya seperti fitur plan, lalu mungkin lebih ke project management itu kayak ada orang kayak scrum master gitu ya, lebih ke ngurusin beberapa produk atau project. Nah itu tuh bagaimana sih Kak sebagai Kak Made, Mas Made ini selaku project management dari Telkom Indonesia sendiri mengatur beberapa OKR atau Objective Key Result dari beberapa project yang Mas Made pegang gitu Kak. Mungkin itu sih sedikit pertanyaan yang dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Iksan. Eh, ini mungkin saya bisa kasih jawaban, tapi bukan experience saya yang Ya saat ya. ini. Karena yang saat ini itu kebetulan saya hanya megang satu project. Jadi satu project pun juga ini eh, apa namanya satu aplikasi gitu ya. Dan kebetulan timnya itu juga terdiri dari selain internal Telkom juga ada tim dari Pegadaian dan ada juga dari Pertamina. Nah, kalau pengalaman saya sebelumnya untuk mengatur atau mengelola sebuah tas atau fitur gitu ya. Tas atau fitur itu kan sebenarnya dua definisi yang berbeda. Jadi biasanya sih saya kalau menggunakan Agile kita kan bikin story point, bikin story itu. Nah, dari story ini nanti di breakdown menjadi beberapa task. Biasanya gitu. Jadi contoh story itu misalkan peserta magang bisa melakukan login di aplikasi Magenta, itu story-nya atau user journey-nya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa set task untuk UI UX design. Misalkan nih task 1 bikin tampilan login. Kemudian task 2 bikin tampilan eh, halaman lupa password. Nah, itulah untuk mengelola itu eh, sebagai seorang PM itu apa namanya? Jadi tergantung kitanya mau yang story dulu baru bikin tasnya atau dibalik juga bisa sih sebenarnya. Tasnya nih misalkan ya contoh kalau tasnya duluan ya. eh Kalau pakai bahasanya tas itu kalau saya sih biasanya atau kadang orang tuh juga dibikin sama sih. Tas dan story itu dibikin sama ada juga. Kalau saya sih biasanya sih dibedain gitu, antara story dan tas. Nah kalau tasnya duluan biasanya kalau tasnya nih misalkan tasnya satu apa namanya develop login gitu. Bahasanya kan tas tuh develop fitur login. Kemudian di dalam fitur login itu nanti ada story-storynya. Di dalam fitur login tuh orang tuh ngapain sih? Jadi gitulah. Jadi tergantung kitanya sih Mas Iksan mau mendesainnya seperti apa untuk mengelola proyek. Jadi tidak ada rumus yang baku sih sebenarnya. Makanya itu setiap perusahaan itu kayak Telkom sendiri punya product development pace gitu ya atau standar. Jadi standarnya itu tergantung masing-masing kebutuhannya. Kalau dulu saya sebelum di Telkom itu di perusahaan kecil itu PDP-nya atau product development pace-nya itu tidak sekompleks di Telkom gitu kan. Misalkan hanya ada mulai dari pembuatan PRD, terus ada OKR, ada apa gitu ya dokumen-dokumen itu ya. Kalau di Telkom cukup kompleks ya. Seperti itu sih Mas Iksan. Apakah menjawab Mas Iksan? Sorry. Maksudnya gitu kah? Iya iya, benar-benar ya. Berarti itu pakai tools lagi ya Mas ya untuk mendesain dari story point itu berapa berapa berapanya gitu ya Mas ya. Oh iya, pasti pakai tools. Ini kan belum masuk ke toolsnya sih Mas. Oh iya iya. Toolsnya, toolsnya, Iya iya. toolsnya ada banyak sih Mas. Siap siap ya. Saya tadi sempat bingung ini story point. Oh, kayaknya tools gitu ya. Oke oke. Makasih Mas. Ya, thank you.
Oke, Kak Vina, saya balikin lagi ke Vina. Thank you. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Hinda, terus jawabannya juga dari Kak Made Setiawan. Terus di sini, oh ya, Kak Hinda ini kalau boleh tahu dari klub mana ya? Jadi next itu akan ada eh, workshop terkait tax PM juga dikenalin terkait risk management, terus OKR, indeks KPI juga nih. Jangan lupa untuk datang ke next seksi dari PM Club ya. Oh ya, terus yang selanjutnya ada pertanyaan dari terkait monitoring dan controlling project itu paralel dilakukan sejak project dimulai. Ini pertanyaan dari Raisya Fadilah. Nah, terus kira-kira apa aja yang perlu dilakukan saat monitoring dan controlling project itu ya, Kak? Terus agar project itu berjalan secara on time dan isu-isu tersebut bisa dikenali dan deteksi sejak awal. Nah, ini paling riskan ini dari project management. Ya, betul Mbak Bina. Hmm. Oke, monitoring and control project itu bisa dilakukan paralel sejak dimulai. Nah, kira-kira perlu dilakukan saat monitoring. Oke. Jadi dibilang paralel enggak sih, Mbak. Jadi monitoring and controlling itu kita belum bisa melakukan sebelum project itu dieksekusi. Bisanya paralel itu ketika proses eksekusi. Kalau di awal itu nggak bisa kita melakukan monitoring. Apa yang dikontrol oleh buat itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang perlu dilakukan saat monitoring and controlling project itu apa saja agar project kita selalu on time. Gini, jadi pertama kita harus monitor day to day setiap tim yang melakukan aktivitas atau mengerjakan fitur. Makanya ada kalau di Scrum itu ada istilahnya daily stand up itu ya, setiap 10 menit itu. Satu kali daily stand up itu sekitar 15 menit. Nah itu kita perlu kontrol day to day checking gitu kan. Itu untuk apa ya, make sure bahwa mereka memang sudah di situ gitu. Nah, ketika daily stand up itu kita biasanya menanyakan tentang ada isu nggak gitu. Ada isu nggak? Kalau nggak ada isu, berarti dia harus bisa menyelesaikan secara on time. Tapi kalau ternyata ada isu, ya kita sudah bisa prediksi tuh biasanya gitu. Jadi biasa prediksi, oh ini ada isu ini nih. Kita sudah ngasih tanda tuh di task tersebut ada isu ini. Misalkan nih, misalkan ya contoh ya, front end development itu kesulitan menemukan library untuk apa namanya untuk fungsi tertentu. Nah biasanya sih langsung saya tanda itu ada potensial delay nih. Jadi itu harus kita catat. Nah jadi untuk mendeteksi isu itu memang perlu kontrol day to day. Nah kalau kalau untuk ke top manajemen biasanya ya ada manajemen yang menerapkan day to day report, ada yang menerapkan weekly report. Kadang-kadang manajemen apa namanya kaget ya, jadi loh kok tiba-tiba fitur belum selesai, bukannya kemarin katanya bisa. Nah makanya itu ketika kita sudah mengkontrol day to day, kita sudah punya item-item yang berpeluang tidak on time, kita juga harus melakukan report sebelum dilakukan weekly report. Misalkan nih kita weekly report setiap hari Kamis gitu ya, sedangkan di hari sebelumnya itu kita udah tahu nih bakal delay fitur ini nih. Jadi kita sebelum weekly report kita harus sudah info tuh by WA, tidak secara formal dulu. Kita by WA dulu info ke atasan atau ke leader. Kita info nih Pak, ini tim ada kesulitan di sini, ada potensial delay di sini di fitur ini. Terus nanti leader biasanya nanya, sudah ketemu solusinya belum? Kalau kita bilang belum, kalau kita bilang belum ketemu masih dicari, biasanya dia kalau dia punya solusi dia menawarkan solusi, kalau dia tidak punya solusi dia nanti akan coba. Nah yang kedua adalah biasanya dia nanya kira-kira estimasi menyelesaikan kapan. Nah itu kita juga harus punya jawaban tuh, target estimasi selesainya kapan. Itu juga harus kita balikin ke tim development, jadi kita berikan masukan dan kita juga konfirmasi itu ini kira-kira bisa nyelesain nggak. Oh bisa, dia bilang kira-kira berapa lama lagi, oh sekian hari. Tapi kita juga harus menetapkan batas waktu ya, menganggap bahwa dia tidak selesai. Karena kalau enggak kita akan menuntut dan berharap dia kan ternyata dia tidak selesai. Jadi seperti itu Mbak untuk monitoring and controlling sebagai PM. Untuk mendeteksi di awal itu kita perlu day to day checking dan update.
Apakah menjawab Mbak siapa nih tadi? Mbak Raisa ya? Iya, Mas. Hmm, Bisa menjawab. Oke, Terima kasih banyak, Mas. Oke, terima kasih Raisa. Terima kasih juga Kak Made atas pertanyaannya. Terus di sini ada pertanyaan lagi nih, menarik nih. Itu perbedaan terkait PM sama PM analis. Terus kriteria seperti apa bisa dikatakan PM analis. Terus dari Kak Gazi lagi, Kak Gazi di sini ada pertanyaan technical requirement terkait dan deadline yang tidak ramah untuk teman-teman developer. Oh ya ini cara menghadapi PM nih Kak. Ini yang sering sering apa? Sering nih di project management. Monggo Kak Made untuk pertanyaan. Oke, mungkin dari Mbak Nur Fadilah ya. Ya, Mengenai alur kerja dari role project management di industri. Jadi alur kerja di project management di Telkom itu ada dua ya. Yang pertama terkait product management. Jadi product management inisiasi itu biasanya berasal dari market research dan dari senior leader dari Telkom. Yang pertama. Kemudian setelah itu dia di-assign seorang PM untuk menjalankan atau mengeksekusi produk tersebut. Baru masuklah ke technical job PM gitu. Misalkan membuat product planning, OKR, lanjut ke PRD, lanjut ke stand up, sprint planning, review, lanjut ke situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, eh, ada juga project yang diakan langsung oleh Kementerian BUMN. Misalkan project aplikasi My Pertamina itu diakan ke Telkom, tapi bukan saya yang ngerjakan ya. Ada juga dari Magenta ini yang saya kerjakan itu dan dari Kementerian BUMN itu project base. Jadi ada dua role project management yang Telkom lakukan saat ini alurnya. Di pertama dari market research dan senior leader inisiasi, kedua itu dari mohon maaf Kak Made izin menyela sedikit. oh ya boleh. Suaranya kecil Kak di sini Kak. Oke, sorry. Nah, kalau sekarang gimana, Mbak? Sekarang jelas. Ya, Terima mic-nya kasih. tadi nggak nempel sih, sekarang udah nempel. Oke. Jadi itu saya ulangi ya. Jadi ada dua alur untuk role project management di Telkom. Yang pertama itu sebelum masuk ke project management ada market research dan ada senior leader inisiasi. Nanti itu di-assign ke bawah untuk dilakukan tahapan selanjutnya dari sisi product management dan project management. Kemudian yang kedua adalah assignment dari Kementerian BUMN. Di-assign ke Telkom untuk mendevelop atau membangun sesuatu gitu. Nah, disitulah alur role-nya ya di project management. Nah, kemudian bedanya project management dengan project management analis dan kriteria seperti apa seorang PM bisa dikatakan sebagai PM analis. Nah, itu tadi. Jadi, kalau sejauh yang saya tahu, project management dan project management analis secara fungsinya itu berbeda, tapi secara teknis pekerjaannya itu ada yang sama, ada yang beda. Saya kasih contoh. Project management, kalau yang saya lakukan sekarang itu project manager gitu ya, itu selain melakukan yang tadi project planning, project report, eksekusi gitu ya, itu hanya sebatas itu. Jadi implementasi konteksnya itu project management. Nah, kalau project management analis, dia juga selain bisa mengeksekusi proyeknya, dia juga harus bisa mendesain alur proses dari setiap proyek. Jadi dia yang bisa menentukan kalau tadi kan stepnya itu kan ada 5 ya, inisiasi, terus planning, controlling. Nah, project management analis ini juga harus bisa mendesain fasenya. Jadi tidak selalu baku menggunakan fase itu, tapi dia juga bisa menggunakan fasenya dia sendiri. Misalkan di corporate besar itu ada istilahnya PMO, Project Management Officer. Biasanya di Project Management Officer ini dia melakukan analisis terhadap project manajemennya, melakukan review kinerja seorang project manager gitu. Jadi selain dia bisa mengeksekusi, dia juga bisa melakukan istilahnya ya, mendesain flow proses di dalam project itu gitu. Itu PM analis gitu. Sejauh yang saya tahu seperti itu. Kemudian kriteria PM bisa dikatakan seorang PM analis. Nah,
PM yang bisa, ya tadi yang saya infokan tadi. Jadi PM bisa dikatakan seorang PM analis, dia juga harus mampu mendesain fase di dalam corporate, gitu kan, atau di dalam perusahaan-perusahaan. Alur proyeknya seperti apa sih? Oh, ini misalkan ya, saya pernah juga sih di waktu di Astra itu merangkap gitu ya, selain menjadi PM juga menjadi PMO gitu. Nah, waktu itu tuh saya dan tim gitu mendesain flow proses untuk penanganan sebuah proyek. Ketika sudah dibentuk ada sekitar mulai dari kita ide, mulai dari drafting dengan user, kemudian mulai dari berkoordinasi dengan purchasing, kemudian untuk pembelian, kemudian berkoordinasi dengan vendor. Itu step-step itu kita desain, kita standarisasi agar bisa diikuti oleh semua PM. Nah, itu waktu di Astra itu draft akhirnya diketok palu keputusan oleh KJM, waktu itu tuh bisa diimplementasikan. Jadi itu perbedaannya untuk PM dan PM analis. Dari Mbak Nur Fadilah, apakah menjawab Mbak Nur? Iya, Kak. Sangat menjawab. Makasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Kemudian dari Mas Gazi ya ini. Bagaimana cara menghadapi PM yang kurang atau tidak mengerti sama sekali, tidak teknikal, serta memberikan requirement dan deadline yang tidak ramah untuk teman-teman dev. Cara menghadapi PM. Ini posisinya sebagai apa dulu nih? Kita sebagai PM yang lain atau sebagai developer timnya nih, Mas Gazi nih? Bisa Oh open iya, mic nggak? untuk Kak Gazi mau open mic atau ini bulan unek-unek ke PM manajemen ini, PM? Eh, kita posisinya itu sebagai sesama PM atau kita sebagai timnya nih, cara menghadapinya nih. Sepertinya dari developer ini, Kak Dari Gazi. developer. Oke, saya jawab dulu ya. Jadi kalau dari sisi developer ya, sebenarnya semua PM itu wajib open minded sih. Jadi kalau ada ketemu PM yang tidak open minded, itu lebih baik dilaporkan ke atasannya lagi kalau memang tidak ramah ya. Tapi dengan catatan ya ini ya. Jadi kita sebagai developer nih, kebetulan saya juga pernah dulu sebagai developer, tapi tidak expert gitu ya. Tahun 2012-2013 itu saya di-assign satu task gitu untuk develop front end. Kebetulan saya waktu itu jadi front end doang. Nah, kebetulan deadline-nya itu minta 3 jam gitu kan. Padahal kalau secara perhitungan untuk experience saya yang waktu itu masih 1 tahun di developer gitu, itu butuh waktu sekitar 6 jam atau 8 jam. Tapi si PM minta 3 jam selesai. Nah, ketika sudah di-assign seperti itu dan kita belum mengerjakan nih, kita sudah merasa itu nggak selesai, nah itu wajib info dulu ke PM-nya. Nah, jadi cara menghadapinya tidak kita bilang iya terus kita mengeluh, tapi lebih baik sebagai developer itu kita infokan tuh. Nah, waktu itu saya menginfokan tuh, Mas Adi gitu ya. Mas Adi, ini waktunya menurut dengan experience saya ini kurang nih. Terus biasanya PM yang open mind itu nanya, memang Mas Adi bisa menyelesaikannya berapa jam? Saya info 6 jam atau 8 jam. Biasanya PM kekeh nih, atau bukan kekeh ya, maksudnya dia punya pertimbangan, istilahnya nego lah. Kira-kira bisa nggak 4 jam gitu, tuh bisa. Dengan pertimbangannya, terus kita kalau ternyata kita tidak bisa, ya udah, kita langsung info ke PM, nanti PM akan cari cara tuh, biasanya gitu. Jadi ya jangan terima mentah-mentah semua assignment working hour ya dari PM, tapi kita harus bisa kasih analisa juga. Misalkan kita desain 3 jam, dari pengalaman kita mengerjakan fitur itu, kemudian kita juga harus tahu detail yang kita kerjakan itu apa. Kita harus punya data lah, Mas. Data untuk mengkonfrontasi dari statement PM. Terusnya gitu, Mas Gazi. Jadi jangan langsung diterima, tapi kita sounding dulu nih. Kalau saya sebagai PM sih biasanya untuk mendesain working hour gitu ya, itu biasanya saya ajak diskusi sih si developernya saya ajak diskusi dulu. Tapi ketika nanti ketemu jam terus kita cocokkan dengan kebutuhan atau target dari user, nah itu baru kita proses negosiasi itu di situ. Tugas PM juga sih biasa. Gitu Mas Gazi ya. Apakah menjawab Mas Gazi? Gimana Kak Gazi? Mungkin udah cukup menjawab kali ya Kak dari Kak Gazi.
Terus ini ada next pertanyaan dari Kak Intan. Itu bagaimana cara memprioritaskan proyek dalam situasi di mana tim memiliki keterbatasan waktu, sumber daya, dan anggaran. Ya, itu tadi. Jadi memang proses priorisasi ini agak tricky lah kalau bahasanya bisa dibilang gitu ya, Mbak Intan ya, Mbak. Jadi tricky-nya di mana? Eh, jadi ketika proses prioritas, biasanya itu saya berdiskusi dengan business user atau business owner. Nah, tapi eh, kita harus punya usulan dulu sebelum membawa prioritas ini ke mereka. Misalkan ada 10 fitur, prioritas satu urut nih dari atas ke bawah gitu ya. Nah, kita harus menyiapkan alasan kenapa fitur-fitur ini di-develop duluan, kenapa fitur ini di-develop belakangan, prioritas 2, prioritas 3, prioritas 4, itu. Nah, itu kita diskusikan ke business owner atau business user untuk finalisasi. Biasanya gitu. Tapi kalau kalau misalkan business usernya tidak setuju skala prioritas yang kita bikin, ya kita tetap harus follow mereka karena mereka yang istilahnya itu punya andil ya. Nah, tapi ketika usulan dari mereka terbentur pada budget kita, kan biasanya gitu ya. Mereka pengennya semua prioritas utama gitu. Tapi budget mereka sendiri itu sebenarnya tipis atau ngepas gitu. Terus kita dituntut dalam waktu yang ketat. Nah, itulah kita harus langsung eskalasi ke atasan kita. Kalau kita agak mentok di situ, biasanya sih ya itu tadi prioritas itu diskusi dengan bisnis user langsung, tapi kalau kita terbentur dengan anggaran, kita harus diskusi dengan atasan langsung. Biasanya gitu kalau untuk prioritas. Jadi gimana ya? Situasi kalau sumber daya itu kan pasti selaras dengan anggaran ya. Kalau sumber daya naik anggarannya pasti naik. Jadi gitu, kalau untuk proses priorisasi sih kita harus berdiskusi dengan bisnis user sih. Itu aja sih sebenarnya. Kalau udah terbentur sama anggaran ya berarti kita harus bicara sama atasan kita. Itu sih. Nanti mereka yang cari cara sih biasanya. Itu sih Mbak Vina, Mbak Intan. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Made Setiawan. Untuk Kak Intan, bagaimana Kak Intan? Apakah cukup menjawab untuk pertanyaannya? Cukup, Kak. Terima kasih. Terima Oke, kasih. untuk next ini mungkin pertanyaan terakhir ya Kak. Sekaligus sebagai penutup. Sebenarnya ini agak sama sih dari pertanyaan sebelumnya. Cara memprediksi, monitoring, dan controlling project, khususnya untuk pemula dengan menggunakan aplikasi. Dan cara menjalankan project digital di sistem dan bagaimana quality proses berjalan dengan baik seperti yang dijelaskan di PM Principle. Ini harus ikut workshop PM ini Kak Wardana. Kayaknya gitu nih. Kayaknya semangat nih kayaknya nih di PM. Iya, saya yang tanya Pak Made. Oke. Jadi bagaimana kita memprediksi, memonitoring khususnya untuk pemula dengan menggunakan aplikasi. Aplikasi ini kan sebenarnya toolsnya yang bisa kasih contoh toolsnya itu kan kita bisa menggunakan untuk trackingnya itu bisa menggunakan kalau di Telkom itu Jira, teman-teman bisa browsing nanti Jira, kemudian ada juga Asana, kemudian ada juga Notion. Kalau yang startup yang baru mulai gitu biasanya pakainya Notion karena murah dan gratis gitu, fiturnya cukup banyak yang gratis. Nah kemudian untuk pemula langkah pertama yang harus dilakukan untuk monitor and control itu adalah mencatat setiap activity ke dalam tools. Itu aja dulu. Itu langkah paling pertama. Jadi kita hari ini berdiskusi dengan front end developer. Masalahnya ini, catat itu satu. Selesainya berapa lama? 2 jam. Selesainya 1 jam. Kemudian kita bikin project report. Selesainya setengah jam, misalkan gitu. Kemudian kita bikin catat. Nah, jadi untuk pemula pakai tools itu kita harus mencatat setiap activity mulainya kapan, selesainya kapan. Itu aja dulu untuk memonitor atau mengkontrol project. Nah, untuk pemula biasanya lupa tuh hal-hal perintilan nggak pernah tuh dicatat. Biasanya gitu. Jadi mereka tuh lepas. Oh iya kemarin nih ada activity ini nih yang memakan waktu. Jadi ketika kita ada delay,
kita nggak bisa menjawab tuh kenapa delay. Padahal kemarin tuh aktivitas kecil-kecil yang jumlahnya banyak itu yang nggak kita catat. Jadi untuk mengkontrol untuk pemula menggunakan tools aplikasi ini ya kita catat dulu aja semuanya. Nanti ketemu tuh kalau nggak bisa atau belum terbiasa bikin story, biasanya setelah saya punya semua list aktivitas, saya kategorisasiin per aktivitas itu. Jadi dulu awal-awal saya catat semua kegiatan proyeknya, aktivitas-aktivitasnya. Kemudian di situ saya bikin kategori. Oh ini untuk membangun, kalau dulu proyek pertama saya malah proyek infrastruktur ya. Contoh misalkan, oh ini mempersiapkan kabelan. Oh ini contoh untuk implementasi pemasangan kabelan di lantai 2. Misalkan gitu, itu kategorisasinya. Detailnya kan banyak tuh. Kita koordinasi dengan penjual kabel, kita koordinasi dengan tim yang masang kabel, kita koordinasi dengan yang masang mikrotiknya, kita koordinasi dengan yang masang junipernya ya. Seperti itulah. Langkah awal tuh kita catat aja dulu semua, baru nanti kita bikin kategorisasi dari tas-tas itu gitu. Kita bisa mengkelompokkan tuh. Jadi awalnya menggunakan tools itu begitu. Terlepas nanti kita sudah lebih advance, kita bisa melakukan planning ya. Jadi biasanya sih pemula itu agak kesusahan dalam melakukan planning karena dia belum punya pengalaman nih di aktivitasnya itu ada banyak yang dia nggak tahu gitu. Ketika dia nyemplung ke project dia baru tahu aktivitasnya. Biasanya gitu untuk pemula. Makanya untuk tools ini disarankan kita tidak perlu tahu ke semua aktivitas, tapi setiap aktivitas yang kita lakukan setiap hari itu harus dicatat. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana cara menjalankan project digital di sistem dan bagaimana membangun quality supaya proses berjalan dengan baik. Nah, project digital di sistem sebenarnya sama saja. Project digital di sistem itu sebenarnya sama aja. Semuanya itu adalah komunikasi dan pencatatan. Intinya sih dua hal itu. Ketika membangun suatu project digital, yaitu aplikasi gitu ya, kita kan harus tahu nih stakeholder-nya siapa itu, terus project scope-nya seperti apa, kemudian bisnis proses project-nya seperti apa, di internal itu seperti apa, kan kita harus tahu. Nah, untuk kemudian setelah itu baru kita bisa memasukkan itu di sistem gitu kan. Kalau misalkan di Telkom itu ada istilahnya product development phase standar atau standar product development, itu tinggal kita masukkan ke sistem. Karena kita sudah punya standar, kita sudah tahu tuh apa aja yang harus ada tuh. Biasanya kita masukkan langsung, masalah perintilan baru menyusul. Bisa juga seperti itu kalau yang sudah tahu ya. Tapi kalau yang belum ya itu tadi. Nah, kalau untuk quality sebuah proses, untuk pemula itu memikirkan sebuah quality itu ya bagus banget sih. Tapi kan rata-rata pemula itu nggak mungkin bukan nggak mungkin ya, bukannya pesimis sih, tapi lebih ke arah sulit mencapai kualitas yang bagus sebuah proses. Misalkan yang tadinya kita ambil contoh proses eskalasi aja ya. Proses eskalasi untuk hierarki di Telkom itu ada 3 step misalkan. Kemudian stakeholder yang harus kita komunikasikan ada Kementerian BUMN, berarti kan ada 4. Kemudian ada tim development kan berarti ada 5. Terus kita menentukan suatu fitur, itu kan butuh beberapa, apakah ini harus dieskalasi atau enggak. Nah, ketika kita berpikir tentang kualitas, pastinya kita harus berpikir siapa sih yang bisa tahu tentang fitur ini. Apakah hierarki di internal Telkom atau di internal perusahaan atau business user atau tim kita yang lebih tahu. Kalau misalkan kita ingin satu performance di dalam aplikasi, kita kontaknya ke development team. Tim, codinganmu terlalu banyak nih code-nya. Bisa nggak disimplify supaya sistemnya lebih cepat. Nah, kalau kita berpikir kualitas, kita harus tahu itu dulu. Kenapa saya tadi bilang pemula itu agak susah menemukan kualitas? Karena dia flow-nya itu dia belum secara holistik tahu. Dia butuh pengalaman. Nah, pengalamannya itu didapat banyak hal. Bisa dari pengalaman dia sendiri, bisa dari pengalamannya orang lain, atau dia memang mati-matian belajar tentang project aplikasi nih, project digital.
Dia mati-matian tuh belajar di YouTube dari senior-senior yang sudah pengalaman tuh, dia belajar, dia tahu prosesnya ini. Oh, kalau di Telkom seperti ini. Kemudian dia ngambil sampel di perusahaan besar lainnya di Astra Group misalkan seperti ini. Dia mengambil perusahaan di Adira Group seperti ini. Terus dia simpulkan sendiri. Itu tidak perlu menunggu dia experience sendiri, dia sudah bisa tuh memformulasikan quality untuk menjalankan suatu project atau proses project itu. Nah, jadi pilihan kembali lagi ke pilihan teman-teman nih. Jadi untuk kalau berbicara tentang proses kualitas suatu proses itu memang butuh effort lebih gitu untuk pemula. Jadi kalau saya pribadi sih saya cukup terlambat dulu untuk mempelajari itu ya. Jadi saya akhirnya experience didapat setelah saya melaksanakannya sendiri. Tapi tapi kalau boleh saran ke teman-teman nih boleh lebih effortnya agak lebih sedikit untuk belajar dari online, dari YouTube atau dari mana ya. Gitu sih untuk berbicara tentang kualitas sebuah proses. Nah, tapi ada yang lebih advance lagi nih, cuma sekedar info tambahan aja. Kalau ingin menganalisa suatu bisnis proses yang lebih advance, kita bisa menggunakan metode-metode. Misalkan dengan menggunakan Six Sigma atau Lean Concept. Kita juga bisa menggunakan, kalau di manufaktur itu ada istilahnya Kaizen, ada istilahnya PDCA, Price Do, Check, and Action. Jadi ada metode-metode yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dari bisnis proses, termasuk di project management. Ketika kita sudah memiliki proses di project management, kita cemplungkan ke satu metodologi untuk berbicara kualitas proses. Nah, disitulah nanti bisa dianalisa proses ini baik atau tidak, proses ini perlu dipotong atau tidak, proses ini perlu dihilangkan atau ditambahkan dengan tambahan proses supaya kualitasnya hasilnya lebih bagus. Nah, seperti itu sih saran tambahan. Menjawab nggak kira-kira Mas Rahardi Wardana? Iya, jawab Pak. Pak Ya. Made, Mas Made, jawab. Ini detail. Ya, terima kasih. Detail. Sama mungkin ini nggak Mas? Mungkin tahu yang rekrutmen yang ini apa namanya? Yang untuk amuba sih sebenarnya. Itu apa mungkin tahu? Maksudnya untuk tahapannya mungkin tahu nggak Mas? Untuk yang ini kira-kira. Yang saya sampaikan kan kayak yang di Telkom itu kan yang kan itu selalu bukaan ya, yang sebagai project management. Mungkin tahu nggak maksudnya apa tim di sini atau teman-teman maksudnya itu untuk apa jadwal itu aja. Yang saya masukkan di Telkom, khususnya di Telkom sih. Yang magang itu ya Mas ya, bukan ya? Bukan yang magang. Jadi yang amuba ya? Iya betul yang amubanya. Yang amubanya itu kan yang ya betul yang amubanya Telkom. Ya, yang kebetulan saya nggak tahu sih Mas. Oh enggak. Oh iya enggak. Ya. Ya, barangkali tahu Mas. Kurang ya enggak apa itu aja. Ya. Oke, terima kasih. Siap. Iya Mas Mati. Pak Mati. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Rahardi Wardana dan jawabannya dari Kak Made. Ya, tadi menjadi pertanyaan terakhir ya Kak Made. Terus dari kita mau minta ke Kak Made buat milih 3 penanya terbaik nih Kak. Waduh. Pertanyaan yang terbaik aja deh kalau dari Kak Made. Kalau lupa namanya tadi. 3 pertanyaan ya. Kan tadi bukannya 3 orang doang yang nanya Mbak. Oke, mungkin ini ya. Yang pertama mungkin dari Mbak Nur Fadila ini, jadi PM dan PM analis. Karena ini menurut saya kenapa ini pertanyaan baik, karena isu di corporate besar itu sangat masih membingungkan yang mana fungsi dari PM, yang mana fungsi PM analis. Itu satu, kalau menurut saya. Kemudian yang kedua, yang terakhir dari Mas Rahardi barusan sih. Nah, selain Kak Rahardi, Kak? Hah? Selain Mas Rahardi? Iya, selain itu. Saya yang lainnya aja, Mas. Iya, boleh. Yang lain aja. Ya, Mbak, yang mungkin Mbak Raisa, langsung aja deh Mbak ya. Yang pertama Nur Fadila Rahim, kemudian yang kedua Raisa Fadila,
Yang ketiga Mas Gasi. Oh iya, dah. Terima kasih Kak Made atas pemilihan 3 nama penanya terbaik. Terus oh ya, tadi udah dijelasin juga sama Kak Made terkait materi comprehensive overview dari project management. Terus tadi banyak pertanyaan juga terkait gimana caranya mengatasi miskomunikasi antara developer dengan PM, terus gimana caranya mengatasi konflik juga, konflik terkait timeline. Terus aku juga mau ngucapin terima kasih juga buat teman-teman yang udah gabung ikut ngabuburit di bareng PM kelas hari ini. Oh ya, sebelum kita foto bersama, aku izin buat nyari MC untuk next webinar kali ya. Izin buat share screen. Oh iya, saya izin. Iya, mohon maaf sebelumnya. Iya, ini mungkin langsung ini aja kali ya Kak. Langsung foto bersama. Ini siapa yang mau foto ini ya kira-kira? Dimas ada nggak, Dim? Dari aku bisa bantu. Oke, langsung foto bersama aja ini. Oh ya, silakan untuk teman-teman yang masih on kamera, silakan untuk on cam. Terus kalau bisa pakai virtual background yang udah aku bagiin ke grup Telegram. Ayo monggo teman-teman untuk on cam. Kamu nge-SS ya, Dim? Sorry, Vina. Untuk share screen-nya dimatiin dulu. Oh iya, wait. Aku close share screen dulu kali ya. Oke, teman-teman semua, kita mulai untuk fotonya ya. Kita hitung dari 3, 2, 1. Oke, slide kedua. 3, 2, 1. Oke, thank you teman-teman semua. Sudah difoto ya? Oke, terima kasih, Dim. Mohon maaf ya teman-teman, aku pindah lewat HP ini. Terima kasih buat teman-teman, terima kasih buat Kak Made udah mau bergabung buat acara ngabuburit bareng PM kelas hari ini. Terus jangan lupa saksikan next untuk acara PM kelas, yaitu ada PM workshop terkait project management. Terus next-nya lagi kita akan ada apa lagi ya, Dim? Tadi habis ini. Kalau nggak, Kita ya akan ada banyak materi lain seperti risk management dan juga project management lainnya. Jadi teman-teman semua bisa menunggu untuk informasi selanjutnya dan juga jangan lupa untuk cek Telegramnya. Oke, jangan lupa cek Telegram teman-teman. Next akan ada cara yang lebih menarik terkait tools dari project management. Terus bakalan mungkin ada sesi demo terkait tools project management. Terima kasih teman-teman atas udah mau bergabung. Untuk kegiatan hari ini aku tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih all. Makasih Kak Made. Kak Made makasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Made. Terima kasih banyak Kak Made. Sama Industri Lutfi kami datang. Mantap. Oke, izin aja teman-teman semua ya. Ya, terima kasih Kak. Bila diem-diem bae Dila. Halo. Mas Riko, apa kabar Mas Riko? Wih, Mario Dandi, apa kabar? Astagfirullah. Awesome. Segala ganti nama lu keren, kampret. Ngikutin si Mark. Oh, si Siraj. Kenapa Dil? Kayaknya gue harus belajar banyak deh sama lo. Gua aja nggak ngerti loh Dil, buset. Selamat berbuka kawan. Yuk ngabuburit.